Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan membahas updatean terbaru daripada si Shiba Inu itu sendiri. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut perkembangan Shiba Inu dan hal-hal apa sebenarnya yang bikin mengejutkan perkembangan Shiba Inu hari ini atau sekarang gitu kan, ya simak videonya dulu. Oke, sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai ya. Channel dimana kamu bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency, dan di sini juga kalian banyak banget belajar perihal sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental pastinya, dan pastinya kalian agar bisa terhindar daripada rasa FOMO dan rasa terlalu rakus sehingga kalian tetap aman bisa cuan di dalam dunia cryptocurrency. Jadi sudah seharusnya kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya sekarang juga, oke? Dan kalau misalkan kalian lihat di layar handphone kalian, sebenarnya gue ngadain giveaway, yaitu hadiahnya 10 juta rupiah ya. Untuk 5 orang pemenang masing-masing bakalan dapetin 2 juta rupiah. Lumayan banget kan buat kalian nanti persiapan menjelang bulan Ramadan gitu kan. Ya. Jadi kalau kalian mau ikutan silahkan, syaratnya gampang aja, tinggal subscribe dan pastikan follow Instagram gue. Oke, lanjut aja, kita bakalan membahas updatean daripada si Shiba Inu itu sendiri. Gue bakalan mengambil alih ke chartnya dan sedikit pemberitahuan buat kalian untuk sekarang ini sebenarnya Bitcoin yang gue udah bahas di video sebelumnya di pembahasan Baby Dogecoin bahwa si Bitcoin ini bakalan mengalami penurunan lagi karena yang pertama ada isu yang benar-benar Rusia dan Ukraina benar-benar terjadi perang, bahkan di pusat kotanya sudah diluncurkan rudal segala macam, dan itu benar-benar membuat orang panik dan sampai panik banget gitu kan. Oke, sama pun terjadi daripada si Shiba Inu itu sendiri. Jadi memang dia pasti di mana-mana selalu mengikut kepada bapaknya, yaitu si Bitcoin gitu kan, maupun token-token micin. Tapi biasanya sebenarnya ketika ketika Bitcoin crash segala macam, biasanya token-token micin tuh naik signifikan. Nah, cuman yang jadi persoalannya adalah apa hal yang bisa membuat harga si token micin itu naik. Jadi tinggal projectnya atau ada isu-isu apa yang bisa digoreng. Dan saat ini sebenarnya isu yang bisa sempat digoreng itu adalah, ya kita udah tahu bersama bahwa Shiba Inu ini bakalan listing di Robinhood. Itu yang pertama. Karena kenapa? Dari hal sebenarnya yang di sisi gue secara pribadi yang gue tangkap gitu kan, si Shiba Inu ini kan sudah listing di 98 exchange. Bahkan kemarin ada sudah 99 Vivid Money gitu kan. Itu pun lagi digadang-gadang akan rilis di sana gitu kan. Dan yang ke-100 itu adalah Robinhood. Nah, menurut gua secara pribadi ya, di sisi gua itu akan terjadi gitu kan. Cuman yang jadi persoalannya adalah apakah benar itu bakalan listing di Robinhood gitu kan. Oke, nah cuman apa sebenarnya dampak daripada plus minusnya si Shiba Inu itu listing di Robinhood. Nah, di sini di artikel ini sebenarnya adalah Shiba Inu mungkin akan menghancurkan aplikasi Robinhood pada hari pertama terdaftar di dalam bursa Robinhood. Jadi ini tuh sudah banyak banget pembahasan. Jadi kalau misalkan kenapa sih bisa hancur segala macam? Jadi kalau misalkan kita kembali ke masa lalu, asik masa lalu ya. Jadi waktu dulu itu guys, kita udah tahu bersama pas Dogecoin benar-benar dia pernah membuat daya server Robinhood itu mogok ketika Dogecoin melonjak pada Mei 2021. Dan itu adalah kecelakaan dalam artian pas pertama kali Dogecoin gitu kan. Dan itu pun bisa saja terjadi di dalam Shiba Inu itu sendiri. Nah, di sini juga dijelasin bahwa investor ingin tuh melihat Shiba Inu terdaftar di Robinhood dan sangat yakin jadi bahwa bursa teratas cepat atau lambat akan mendapatkan Shiba Inu. Jadi banyak banget kan di luar sana kita udah tahu, pernah lihat bahwa hai Robinhood, kapan Shiba Inu gitu kan. Jadi banyak orang yang bertanya-tanya, bahkan ada hashtagnya, bahkan ada tagline-nya segala macam, dan ya itu semakin sudah banyak terdengar sampai bahkan ini udah 6 bulan lalu ya. 6 bulan lalu di dunia maya beredar terus pemikiran seperti itu.
Dan bahkan sebenarnya dari pihak eksekutif daripada Robinhood itu sebenarnya tidak dapat mengikuti wawancara tanpa menjawab pertanyaan tentang daftar Shiba Inu. Jadi saking memang banyak banget permintaan daripada animo masyarakat untuk melisting si melisting Shiba Inu di Robinhood. Dan sebenarnya kenapa sih alasannya si Robinhood itu gitu bisa membuat si Shiba Inu ini tuh ngepam sampai bisa menuju ke Rp1 atau Rp2 gitu kan. Jadi Robinhood itu guys ya, kalau kalian mau tahu lebih dalam, jadi Robinhood itu memiliki hampir 23 juta pengguna. Oke. Dan kalau kalian jadi ternyata paling kebanyakan dari mereka sangat ingin berinvestasi di Shiba Inu guys. Bahkan ya, ini cuma hitungan-hitungan kasar guys ya. Bahkan cuman 10% penggunanya di Robinhood memutuskan untuk berinvestasi di Shiba. Pada hari pencatatannya itu jumlahnya sekitar 2,3 juta orang. Gila nggak tuh? Pada hari pertama nih. Kacau kan? Nih, holdersnya makin naik, udah bisa melambung daripada si Baby Dogecoin. Wah, gila sih. Jadi harga daripada Rp1 atau Rp2 itu bisa aja tercapai guys. Itu baru 10% daripada si Robinhood itu sendiri ya. 10%. Kalau misalkan 50%. Anjir. Udah lu resign dari kantor lu. Nah, sebenarnya yang jadi persoalannya adalah, bukan persoalan. Jadi itu tuh jumlah investor yang mengejutkan. Sebenarnya itu fantastis banget gitu kan, dengan harga 10% orang itu dengan 10% masuk aja ke dalam Shiba Inu itu 2,3 jutaan. Itu gila, itu gede banget. Satu hari ya. Ingat itu satu hari, oke? Nah, karena itu adalah termasuk transaksi besar. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita tarik ulur lagi, jadi apa alasannya sebenarnya si Robinhood harus juga melisting Shiba Inu, dan Shiba Inu alasannya juga bisa kenapa sebenarnya harus listing di Robinhood. Jadi ada masing-masing sama-sama sebenarnya menguntungkan nih. Karena jadi kalau misalkan kita lihat secara pribadi, si Robinhood ini sebenarnya adalah dia mengalami fase di mana mereka daya sahamnya itu turun guys. Jadi kuartalan Robinhood itu turun, dan begitu juga harga sahamnya. Nah, saham sekarang itu dia diperdagangkan di $12 ya, dan jauh lebih rendah daripada IPO-nya kemarin $38. Jauh banget, 12 ke 38, jauh banget gue. Dan itu pun sebenarnya meskipun memang dia pernah, kalau nggak salah tuh Robinhood pernah mencapai titik tertingginya yaitu $85 waktu itu pun sangat-sangat tidak mungkin tercapai tahun ini di tahun 2022. Nah, sedangkan si Shiba Inu dapat menarik Robinhood keluar daripada kesengsaraan itu guys. Jadi benar-benar bisa membangkitkan sahamnya si Robinhood itu lagi gitu kan, di jalur yang benar untuk menghasilkan pendapatan gitu kan. Karena hasil kuartal kedua tahun ini menunjukkan bahwa Dogecoin menghasilkan 61% dari keseluruhan pendapatan kripto. Namun, pendapatan turun setelah Dogecoin gagal melonjak harga selama paruh kedua tahun 2021. Dan ya, itu benar-benar kita harus terima faktanya gitu kan ya guys. Dan sebenarnya Robinhood dapat melihat cerminan pendapat Dogecoin dengan Shiba jika mereka memutuskan untuk mendapatkannya. Jadi, maksudnya di sini adalah dalam artian, jadi si Dogecoin itu aja sebenarnya bisa membuat harga daripada saham 60% saham Robinhood itu naik. Dan itu pun juga bisa terjadi daripada saham ketika si Robinhood melisting si Shiba Inu itu sendiri guys. Jadi harapannya seperti itu sih sebenarnya gitu. Menurut kalian gimana? Menurut gue secara pribadi tinggal menunggu aja kapan momen dan tepatnya bagaimana pelistingan ini, karena harapan kita bersama seperti itu semua ya guys, dan berharap banyak banget daripada Shiba Inu ini listing di Robinhood. Karena bayangin 2,3 juta, 10%-nya aja Robinhood itu, dan datanya itu semua kebanyakan menginginkan orang membeli Shiba Inu itu guys. Wah, keren banget ya. Menurut gue adalah target gue dia 2 atau 3 rupiah lah di tahun ini. Oke, enjoy dengan harga seperti itu ya, dan bener-bener gue bakalan menikmati sih hasil-hasil itu.
Kalau kalian mau bagaimana guys, silahkan tulis di kolom komentar karena tempat sharing di mana kalian bisa menangin giveaway gue juga. Oke, seperti itu aja pembahasan kita kali ini dan enjoy dengan market sekarang dan siap-siapin turun. Oke, itu analisa gue, silahkan analisa sendiri atau mau apalah segala macam silahkan. Sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan berita terupdate daripada channel ini. Dan pastikan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.